Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G. Di sini kami akan mempresentasikan ide bisnis kami yang berkaitan dengan lingkungan. Sebelum kami masuk ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Wibira Upsutama dengan NRP 16 2024-013. Saya Hana Amalia Putri dengan NRP 162024-010. Saya Syifa Maulida dengan NRP 162024-032. Saya Irina Najida Mumtaza dengan NRP 16 2024-001. Oke, sebelumnya kita akan brief description apa itu Revolt. Jadi, Revolt adalah perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dan pengolahan limbah baterai kendaraan listrik atau electric vehicle. Kami berfokus pada pengambilan, penjualan, dan pemrosesan baterai bekas melalui jalur resmi yang sesuai dengan regulasi nasional. Berbeda dari pihak yang hanya mengumpulkan limbah, Revolt memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan dengan aman, efisien, dan bertanggung jawab, mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3 yang berlaku di Indonesia juga. Kami hanya berfokus pada layanan publik langsung seperti pengumpulan dan penjemputan baterai. Sementara, perbaikan atau konsultasi pada pengelolaan dan daur ulang baterai electric vehicle yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan pihak ketiga yang memiliki izin resmi. Oke, di sini masalah yang kami ambil itu karena dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami lonjakan tren kendaraan listrik yang menawarkan berbagai keunggulan, seperti nol emisi gas buang, biaya operasional rendah, serta pengalaman berkendara yang nyaman. Namun di balik tren positif ini, muncul tantangan lingkungan baru yang masih jarang dibahas, yaitu pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik. Banyaknya volume limbah baterai EV. Dikutip dari Kompas, data Kemenperin atau Kementerian Perindustrian RI, target produksi tahun 2025 mencapai 400 unit mobil listrik dan 1,76 juta unit motor listrik. Dengan masa pakai baterai rata-rata 5-8 tahun, akan muncul volume besar limbah baterai end of life atau EOL yang berpotensi menjadi masalah serius bagi lingkungan. Kemudian yang kedua, ancaman limbah B3 bahan beracun, bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, limbah baterai bekas diklasifikasikan sebagai limbah B3 dengan kode limbah B314-1. Dari bahan limbah tersebut, jika dibuang ke TPA atau dibiarkan saja, zat dari baterai ini akan masuk ke tanah dan air tanah yang nantinya akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian yang ketiga, kerugian ekonomi dari baterai yang terbuang. 1 unit baterai kendaraan listrik mengandung logam yang berharga, seperti nikel, kobalt, dan juga litium. Dengan adanya logam berharga itu, nilai material mentah yang dapat diambil dari 1 unit baterai bekas ini bisa mencapai puluhan juta. Dengan membuang limbah ini, maka secara tidak langsung membuang material yang bisa mencapai triliunan. Baik, di sini dari permasalahan yang sudah kita paparkan, kita memiliki solusi. Solusi kami tidak hanya mengelola limbah, tetapi menciptakan nilai baru yang sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Solusi untuk masalah volume limbah, kami memberikan solusi yaitu jasa penjemputan limbah baterai dan pengumpulan limbah baterai langsung dari sumber seperti dealer, bengkel, dan juga konsumen yang nantinya Revolt akan memilah baterai kendaraan berdasarkan kondisi mana baterai yang masih bisa diselamatkan atau rekondisi dan juga baterai yang bisa didaur ulang. Yang kedua, solusi untuk masalah ancaman B3. Kami akan menerapkan proses sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk berkonsultasi dengan bengkel dan konsumen mengenai cara menangani baterai kendaraan bekas. Revolt berusaha mencegah baterai menjadi limbah B3 dengan memperbaikinya terlebih dahulu. Jika baterai tidak bisa diperbaiki lagi, kami akan memastikan proses pemrosesan logam dilakukan secara aman dan ramah lingkungan, bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin resmi untuk mengelola limbah B3. Yang ketiga, solusi untuk masalah kerugian ekonomi. Kami akan menyediakan jasa daur ulang untuk menangani baterai yang terbuang. Kami akan mencoba untuk mengambil logam berharga seperti nikel,
kobalt, dan juga litium yang bernilai jutaan per unit baterai. Yang nantinya kami tidak akan membuat hasil pengambilan logam itu, tetapi kami akan menjual baterai hasil rekonduksi dan sel baterai layak pakai ke bengkel atau ke konsumen. Kami juga akan menjual serbuk logam ke pabrik baterai dan mengubah kerugian ekonomi menjadi keuntungan di bidang industri. Baik, untuk jasa yang kami berikan, yang pertama ada jasa penjemputan limbah baterai. Revolt menyediakan layanan penjemputan langsung dari lokasi konsumen, bengkel, atau perusahaan yang ingin menjual atau menyerahkan limbah baterai kendaraan listrik secara gratis. Proses ini dilakukan dengan standar keamanan tinggi agar baterai tidak menimbulkan resiko selama transportasi. Yang kedua ada jasa pengecekan dan konsultasi baterai. Setelah baterai diterima, tim teknisi Revolt akan melakukan pengecekan kondisi baterai untuk mengetahui apakah baterai masih bisa layak pakai dan bisa diperbaiki. Yang kedua, sudah tidak bisa digunakan lagi dan perlu didaur ulang. Selain itu, Revolt juga menyediakan layanan konsultasi mengenai kerusakan baterai, penyebabnya, serta saran perawatan agar baterai lebih awet. Untuk jasa pengecekan dan konsultasi baterai ini, kami akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang ketiga yaitu jasa perbaikan baterai EV. Untuk baterai yang masih layak digunakan, Revolt menawarkan layanan perbaikan atau rekondisi dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Proses ini mencakup penggantian sel rusak, kalibrasi ulang sistem manajemen baterai, pengujian performa dan keamanan. Hasilnya baterai bisa digunakan kembali dengan performa optimal dan biaya yang lebih hemat dibanding membeli baterai baru. Yang keempat yaitu jasa daur ulang baterai EV. Jika baterai sudah tidak bisa diperbaiki, Revolt akan menawarkan layanan daur ulang limbah baterai yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Proses daur ulang ini dilakukan untuk mengambil kembali logam berharga seperti litium, nikel, dan kobalt. Mengolahnya menjadi bahan baku baru yang bisa dijual kembali ke industri baterai atau produsen kendaraan listrik. Dengan layanan ini, limbah baterai tidak mencemari lingkungan dan tetap memiliki nilai ekonomi. Untuk jasa yang kelima, yaitu jasa penjualan hasil daur ulang. Revolt juga menjual hasil dari proses daur ulang seperti serbuk logam, yaitu litium, nikel, dan kobalt. Sel baterai layak pakai, modul baterai hasil rekondisi. Produk ini bisa dimanfaatkan oleh industri baterai, bengkel kendaraan listrik, dan produsen sistem penyimpanan energi. Jadi untuk jasa yang kami berikan itu fokus pada penjemputan. Untuk jasa pengecekan, perbaikan, dan daur ulang, kami akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Contohnya itu ada PT Indonesia Puking Recycling Technology. Di sini saya akan menjelaskan tabel dari SWOT kami. Yang pertama itu ada strength, kekuatan. Strength yang pertama yaitu fokus pada sustainability dan ekonomi sirkular, nilai lingkungan tinggi. S yang kedua, teknologi daur ulang dan rekondisi baterai EV merupakan solusi baru dan langka di Indonesia. S yang ketiga yaitu potensi bahan baku baterai bekas meningkat seiring pertumbuhannya EV. Weakness atau kelemahannya yang pertama yaitu modal awal tinggi teknologi peralatan laboratorium uji. Yang kedua, kurangnya tenaga ahli lokal di bidang baterai litium. Dan yang ketiga, regulasi pengelolaan limbah B3 bahan berbahaya dan beracun cukup ketat dan rumit. Opportunity-nya yaitu yang pertama, pertumbuhan pesat pasar EV di Indonesia. Yang kedua, dukungan pemerintahan terhadap energi terbarukan dan ekonomi hijau. Yang ketiga, dapat menjadi penyediaan baterai murah untuk menyimpan energi rumah, solar panel, atau desa listrik. Strategi SO-nya yang pertama yaitu kembangkan layanan daur ulang plus penyimpanan energi rumah dan baterai bekas. SO yang kedua, bangun kemitraan strategis dengan pabrikan EV dan PLN untuk pasokan baterai bekas. SO yang ketiga, branding sebagai solusi energi hijau lokal untuk menarik investor ESG.
Strategi WO-nya yaitu yang pertama, ajukan hibah riset dan pendanaan hijau dari pemerintah untuk menutupi biaya awal. WO yang kedua, adakan program edukasi masyarakat dan bengkel EV tentang pentingnya daur ulang baterai. Yang ketiga, gandeng startup teknologi energi untuk pengembangan sistem pemantauan baterai. Di sini ada terms ancaman. Yang pertama yaitu resiko ledakan atau kebakaran jika penanganan baterainya salah. Yang kedua, persaingan dari pemain global yang bisa masuk pasar lokal. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku litium dan nikel. Strategi ST-nya yang pertama yaitu terapkan standar keselamatan internasional untuk mencegah resiko kebakaran. ST yang kedua, kolaborasi riset dengan kampus dan lembaga pemerintahan agar sesuai regulasi nasional. ST yang ketiga yaitu gunakan teknologi daur ulang ramah lingkungan agar tetap kompetitif melawan pemain global. Strategi WT-nya yaitu yang pertama, bangun standar SOP dan sistem keamanan internal untuk semua tahap logistik baterai. Yang kedua, diversifikasi bisnis ke daur ulang e-waste selain HP, laptop untuk mengurangi ketergantungan pada EV. Yang ketiga, latih SDM lokal melalui kerjasama dengan universitas dan balai litbang industri. Di sini ada SDGs dari Revolt, yaitu air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, industri, inovasi dan infrastruktur, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan penanganan perubahan iklim. For 3-nya yaitu, Revolt menerapkan strategi fokus differentiation, yaitu berfokus pada pasar khusus baterai kendaraan listrik dengan menawarkan layanan dan teknologi yang unik serta ramah lingkungan. Melalui spesialisasi pada daur ulang dan rekondisi baterai EV, Revolt membangun keunggulan kompetitif berbasis inovasi, kualitas, dan berkelanjutan, bukan pada harga murah. Strategi ini memungkinkan Revolt untuk menarik pelanggan yang peduli terhadap energi hijau dan solusi sirkular, serta memperkuat posisinya sebagai perusahaan energi hijau lokal yang inovatif dan terpercaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian value chain Revolt. Yang pertama ada primary activity. Di primary activity ada inbound logistik, yaitu aktivitas yang terkait dengan penerimaan baterai yang akan dijemput. Jadi kami akan menerima permintaan penjemputan dari customer seperti dealer, bengkel, dan produsen EV. Penjadwalan kendaraan operasional untuk penjemputan, menyiapkan perlengkapan keselamatan baterai seperti box penyimpanan yang aman, APD, dan alat pengaman B3. Lalu akan koordinasi awal dengan pihak ketiga yang akan menerima baterai. Yang kedua ada operations atau kegiatan utama Revolt. Aktivitas operasinya di sini kami meliputi penjemputan baterai EV dari lokasi pelanggan, lalu pemeriksaan awal sederhana seperti visual check, pengamanan fisik baterai. Selanjutnya pencatatan kondisi baterai dan dokumentasi proses pick up. Lalu ada staging area, yaitu penyimpanan sementara yang aman sebelum dikirim ke pihak ketiga. Setelah itu akan kami kirim ke baterai ke pihak ketiga, itu meliputi proses daur ulang, perbaikan, dan pengecekan lanjutan. Yang ketiga ada outbound logistik, pengiriman baterai ke mitra pihak ketiga yang akan memprosesnya. Pengelolaan dokumen legal B3 untuk pemindahan limbah, menjamin baterai tiba dengan aman dan memenuhi standar regulasi. Lalu ada marketing dan sales, aktivitas pemasaran untuk menjalin kerjasama, menawarkan layanan penjemputan bagi dealer, produsen EV, dan bengkel, perusahaan logistik baterai, edukasi manfaat dan urgensi pengelolaan baterai EV yang aman dan sesuai regulasi, branding sebagai layanan pick up yang cepat, aman, dan tepat regulasi. Yang terakhir ada service atau layanan setelah pick up, layanan tambahan default kepada pelanggan setelah penjemputan, yaitu ada tracking status baterai selama proses dari pick up menuju ke pihak ketiga, lalu ada laporan dokumentasi pick up dan pengiriman. Yang ketiga ada layanan konsultasi sederhana mengenai regulasi limbah B3.
Lalu untuk value chain yang support activity, yang pertama ada frame infrastruktur, sistem manajemen administrasi pickup, manajemen legal B3 seperti izin, dokumen, dan compliance. Lalu ada standar operasional prosedur keamanan, dan juga kerjasama resmi dengan pihak ketiga. Yang kedua ada human resource management. Untuk pelatihan SOP keselamatan baterai IF dan juga pelatihan penanganan limbah B3. Selain itu juga driver dan teknisi pickup bersertifikat dasar B3. Dan juga ada tim customer service. Yang ketiga ada teknologi development, yaitu aplikasi scheduling, penjemputan, dan tracking. Lalu ada sistem database baterai, itu meliputi riwayat pickup dan kondisi awal. Selanjutnya, penggunaan teknologi box pengaman baterai IF, dan juga yang terakhir optimasi rute armada pickup. Selanjutnya, terakhir juga ada procurement, yaitu pengadaan kendaraan operasional remote yang aman untuk baterai IF, pengadaan alat keselamatan seperti APD, box safety, dan fire suppression. Lisensi software manajemen pickup, yang terakhir juga ada perjanjian MOU dengan pihak ketiga untuk proses teknik lanjutan. Selanjutnya ada Porter 5 Force. Yang pertama ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Tingkatnya sedang hingga tinggi. Nah, potensi pendatang baru dipengaruhi oleh tingginya hambatan masuk, terutama target regulasi dan modal. Hambatan modal dan teknologi tinggi, Revolt membutuhkan modal awal yang besar untuk teknologi, peralatan, dan laboratorium uji. Ini menjadi penghalang signifikan bagi pendatang baru. Selanjutnya ada regulasi yang ketat. Pengelolaan limbah baterai EV diklasifikasikan sebagai limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Dan regulasinya cukup ketat serta rumit. Revolt bekerja sama dengan pemerintah dan pihak ketiga berizin yang memerlukan kepatuhan dan izin resmi yang kompleks. Lalu ada akses ke tenaga ahli. Kurangnya tenaga ahli lokal di bidang baterai litium merupakan kelemahan Revolt yang juga menjadi hambatan bagi perusahaan baru. Yang kedua, ada ancaman produk pengganti. Tingkatannya rendah. Produk pengganti di sini merujuk pada solusi alternatif selain daur ulang dan rekondisi profesional untuk limbah baterai EV. Minimnya alternatif legal, baterai bekas adalah limbah B3 dan harus dikelola melalui jalur resmi sesuai dengan regulasi nasional. Pihak yang mengumpulkan limbah tanpa pengelolaan yang aman dan bertanggung jawab dianggap tidak sesuai. Lalu tidak adanya pengganti daur ulang, di sini jasa daur ulang dan pengambilan logam berharga yang bernilai ekonomi triliunan rupiah tidak dapat digantikan oleh pembuangan biasa. Lalu risiko lingkungan tinggi, membuang limbah ini ke TPA atau membiarkannya akan menyebabkan pencemaran tanah dan air serta berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini memperkuat perlunya jasa profesional seperti perusahaan kami, yaitu Revolt. Yang ketiga ada daya tawar pembeli. Untuk tingkatannya sedang. Pembeli Revolt adalah konsumen, bengkel, dealer, dan perusahaan yang menyerahkan atau menjual limbah baterai. Pembeli hasil daur ulang adalah industri baterai, bengkel, dan produsen sistem penyimpanan energi. Untuk pembeli limbahnya ada konsumen, bengkel, dan dealer memiliki volume limbah baterai EV yang berpotensi menjadi masalah serius karena Revolt menawarkan jasa penjemputan gratis dan pengelolaan yang aman dan legal. Hal ini mengurangi daya tawar pembeli limbah, terutama jika penawaran Revolt langka. Lalu pembeli hasil daur ulang, Revolt juga memiliki potensi untuk menjadi penyedia baterai murah untuk penyimpanan energi rumah atau solar panel. Serta kami juga menjual serbuk logam ke pabrik baterai. Strategi fokus differentiation Revolt yang berfokus pada inovasi, kualitas, dan keberlanjutan sangat memungkinkan mereka menaik pelanggan yang peduli energi hijau, yang dapat mengurangi sensitivitas harga pembeli. Yang keempat, ada daya tawar pemasok. Untuk tingkatannya sedang. Pemasok utama Revolt adalah pemilik limbah baterai, yaitu konsumen, bengkel, dealer, dan perusahaan. Untuk potensi bahan baku meningkat, karena seiringannya pertumbuhan EV di Indonesia, target 400.000 mobil dan 1,6 juta motor listrik pada 2025. Potensi pasokan bahan baku atau baterai bekas juga meningkat. Bahan baku bernilai tinggi.
satu unit baterai mengandung logam berharga seperti nikel, kobalt, dan litium yang nilainya juga bisa mencapai puluhan juta. Ini memberikan daya tawar bagi pemasok untuk menuntut harga yang lebih tinggi. Lalu kemitraan strategis. Revolt berencana membangun kemitraan strategis dengan pabrikan EV dan PLN untuk pasokan baterai bekas, yang bertujuan untuk mengamankan pasokan dan mengurangi daya tawar individual pemasok. Yang terakhir, yang kelima ada intensitas persaingan industri. Untuk tingkatannya rendah. Persaingan saat ini cenderung rendah karena Revolt memiliki keunggulan yang kompetitif sebagai penyedia solusi yang langka dan inovatif. Nah, untuk solusi baru dan langka, teknologi daur ulang dan rekondisi baterai EV merupakan solusi baru dan langka di Indonesia. Revolt menerapkan strategi fokus differentiation, berfokus pada pasar khusus baterai EV dengan layanan dan teknologi yang unik. Selain itu juga kami berfokus pada keberlanjutan. Revolt fokus pada sustainability dan ekonomi sirkular, menciptakan nilai lingkungan yang tinggi yang membedakannya dari pihak lain. Yang terakhir, kami tidak berfokus pada harga. Revolt membangun keunggulan kompetitif berdasarkan inovasi, kualitas, dan keberlanjutan, bukan hanya pada harga yang murah. Oke, mungkin itu saja dari pemaparan ide bisnis kita tentang Revolt. Jika ada kesalahan dari yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.